Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Teacher Mira dalam mata pelajaran Etika Profesi. Kali ini kita akan membahas tentang entitas jasa keuangan di Indonesia, yang mana pada video sebelumnya sudah kita singgung sedikit tentang lembaga atau entitas yang bisa digolongkan ke dalam sektor industri jasa keuangan. Secara garis besar di sini entitas yang termasuk dalam lembaga keuangan ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank atau yang disingkat dengan LKB. Kemudian ada lembaga keuangan bukan bank yang biasa disingkat dengan LKBB. Nah, bagaimana bentuk dari lembaga keuangan bank serta lembaga keuangan bukan bank tersebut? Kita bahas satu persatu. Baiklah, kita masuk untuk lembaga keuangan bank. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank itu adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman atau bentuk lainnya. Yang mana kegiatan ini dalam rangka untuk meningkatkan tarif hidup masyarakat. Dari pengertian ini bisa kita lihat ada 3 kegiatan utama yang dilakukan oleh bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga memberikan jasa lainnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kegiatannya adalah menghimpun dana. Menghimpun dana ini bahasa akuntansi atau bahasa ekonominya adalah funding. Nah, apa yang dimaksud dengan funding ini? Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk menghimpun dana atau mengumpulkan dana. Dana ini uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Jadi ketika masyarakat melakukan pembukaan rekening di suatu bank, maka ini disebut dengan kegiatan funding atau kegiatan menghimpun dana. Simpanan ini bisa berupa tabungan, giro, ataupun deposito. Kemudian kegiatan yang kedua yang dilakukan oleh bank adalah menyalurkan dana atau lending. Kegiatan menyalurkan dana ini adalah menyalurkan kembali atau melemparkan kembali dana yang telah dihimpun tadi dalam bentuk simpanan, baik itu tabungan, giro, dan deposito, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman ataupun kredit, yang mana pinjaman ini bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan modal baik untuk usaha maupun untuk keperluan-keperluan lainnya. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh bank yang ketiga adalah memberikan jasa lainnya seperti jasa pengiriman uang atau transfer, kemudian juga ada jasa setoran, ada jasa clearing, dan jasa perbankan lainnya. Yang mana untuk perbankan itu sudah ada mata pelajaran tersendiri di SMK, sehingga untuk keterangan lebih lanjut mengenai perbankan, apa-apa saja jenisnya, kemudian kegiatannya seperti apa, jasa-jasa yang diberikan apa, bisa kalian pahami lebih lanjut di pelajaran perbankan. Untuk lembaga keuangan bank ini banyak jenisnya ya, ada sesuai dengan fungsinya, berdasarkan status kepemilikannya. Nah, di sini teacher memberikan contoh dari bank secara umum, yang mana di Indonesia itu terdiri dari banyak bank, baik itu milik pemerintah ataupun milik swasta. Misalnya ada Bank Indonesia atau Bank BI, kemudian ada BNI 46, kemudian ada BRI, ada Bank Mandiri, Bank BTN, dan bank lainnya. Kemudian kita masuk ke lembaga atau entitas jasa keuangan yang kedua, yaitu lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank, dia masih bergerak dalam jasa keuangan, dia memberikan pelayanan dalam hal keuangan, namun dia bukan bank. Di sini ada beberapa LKBB yang termasuk ke dalam entitas jasa keuangan. Ada perasuransian, pegadaian, perusahaan pembiayaan, ada pasar modal, kemudian ada dana pensiun. Kita bahas satu persatu. Sebagai manusia, kita tidak bisa memastikan keadaan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Akan ada resiko-resiko yang tidak diinginkan terjadi, seperti kecelakaan, kemalingan, kebakaran, dan resiko-resiko lainnya. Nah, di sini ada sebuah lembaga perusahaan atau lembaga keuangan yang menanggung segala resiko
yang terjadi tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan perusahaan perasuransian. Perusahaan perasuransian adalah badan usaha yang kegiatan usahanya memberikan pertanggungan risiko yang nanti akan dihadapi oleh nasabahnya. Berdasarkan undang-undang perasuransian, di sini yang dimaksud dengan asuransi itu adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak, yang mana antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Pihak penanggung ini adalah mereka yang nanti akan memberikan jaminan atau yang akan menghadapi risiko yang dimiliki atau yang dialami oleh pihak tertanggung. Sedangkan pihak tertanggung adalah pihak yang akan membayar sejumlah uang, di sini bisa iuran, bisa kontribusi ataupun premi asuransi setiap periode kepada pihak penanggung. Nah, di sini teacher contohkan beberapa jenis asuransi. Yang pertama yaitu asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, dan asuransi lainnya. Lembaga keuangan bukan bank yang kedua yaitu Pegadaian. Mungkin kalian sudah pernah baca atau dengar istilah slogan dari Pegadaian, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, apa sih perusahaan Pegadaian ini? Pegadaian adalah lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan atau agunan tertentu. Nah, ketika masyarakat membutuhkan tambahan modal berupa pinjaman ini dan mereka memiliki jaminan, mereka bisa datang ke Pegadaian untuk mendapatkan jasa peminjaman uang ini dengan waktu yang cukup cepat dibandingkan dengan melakukan peminjaman ke bank. Oke, di sini barang-barang apa saja sih yang bisa kita jadikan jaminan atau agunan untuk memperoleh pinjaman dari Pegadaian ini? Ada kendaraan bermotor, kemudian ada perhiasan, ada alat-alat elektronik, kemudian juga ada sertifikat, baik itu sertifikat rumah, tanah, dan aset-aset yang dimiliki lainnya. Apa sih tujuan adanya Pegadaian bagi kehidupan masyarakat? Nah, di sini Pegadaian bisa menjadi solusi tercepat dalam penanganan masalah pendanaan masyarakat, baik itu untuk pengembangan usahanya maupun untuk keperluan yang tidak terduga. Selain itu, tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan selain dari pemberian pinjaman tadi, yaitu jasa penitipan barang, kemudian jasa transfer uang, dan juga ada jasa pembukaan simpanan dalam bentuk tabungan emas. Kemudian untuk lembaga keuangan bukan bank yang berikutnya adalah perusahaan pembiayaan. Baik, untuk lembaga keuangan bukan bank yang berikutnya yaitu perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini merupakan badan usaha di luar bank yang didirikan untuk melakukan kegiatan atau pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Di sini terdapat dua jenis lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan konsumen, dan yang kedua ada sewa guna usaha. Pembiayaan konsumen di sini dimaksud adalah lembaga tersebut melakukan kegiatan pengadaan barang dagang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen pada saat itu. Contohnya Dira Finance, FIF, dan lembaga pembiayaan konsumen lainnya. Di sini barang-barang yang disediakan itu bisa berupa kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, dan barang-barang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu sewa guna usaha atau leasing. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha. Kalau di pembiayaan konsumen yang disediakan adalah barang-barang dagang, sedangkan untuk sewa guna usaha yang disediakan adalah barang-barang modal yang digunakan oleh perusahaan untuk membantu kegiatan operasional perusahaannya. Misalnya ada mesin yang digunakan dalam memproduksi barang di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, untuk lembaga keuangan bukan bank yaitu pasar modal. Pasar modal ini adalah pasar yang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Di pasar modal ini ada instrumen yang diperjualbelikan, yaitu instrumen jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Contohnya ada saham, obligasi,
waran, reksadana, dan instrumen jangka panjang lainnya. Modal ini salah satu manfaatnya adalah sebagai sarana atau wadah bagi investor untuk menginvestasikan kelebihan dananya, yang mana dengan berinvestasi tersebut contohnya dalam saham, maka nanti mereka akan memperoleh pengembalian atau returnnya atas kepemilikan dia terhadap suatu perusahaan. Manusia tidak selamanya hidup produktif. Semakin tua atau semakin dewasa, maka aktivitasnya akan semakin menurun. Nah, inilah disebut dengan masa pensiun. Di Indonesia, masa pensiun ini rata-rata dimulai dari umur 60 tahun. Jadi ketika kalian nanti sudah berumur 60 tahun ke atas, maka itu sudah termasuk ke dalam masa tidak produktif atau masa pensiun. Nah, ketika kalian masih berada dalam usia produktif, maka selain mencukupi kebutuhan sehari-hari pada saat itu, disisihkan untuk masa tua nanti. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memberikan manfaat masa pensiun. Nah, jadi nasabah di sini, di sini dana pensiun menghimpun dana atau uang dari masyarakat untuk diberikan nanti ketika masa pensiunnya tiba. Oke, Nanda, itulah materi kita pada hari ini di video kali ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Teacher akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.